Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana pemirsa, kalangan analis memprediksikan subsektor batubara akan menjadi salah satu pendorong bagi pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun, sejalan dengan potensi kinerja yang terus positif sampai dengan akhir 2022. Lantas sentimen apa yang akan menjadi katalis bagi saham-saham emiten pertambangan batu bara? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks sektor energi kembali menjadi pendorong utama bagi indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini dengan penguatan 2,05. Adapun IHSG pada paruh pertama hari ini tercatat menguat 0,8% ke level 7.065,62. Penguatan IDX Energi kembali ditopang oleh saham-saham emiten pertambangan batu bara. Mulai dari Adaro Energi Indonesia yang menguat 3,03% hingga Indika Energi yang menguat 5,47%. Penguatan tersebut merespons harga komoditas batu bara yang pada perdagangan Senin kemarin ditutup menguat 1,18% ke level $412,5 Amerika per ton di pasar ICE Newcastle. Penguatan yang terjadi pada perdagangan kemarin juga memutus tren negatif yang berlangsung sejak Rabu hingga Jumat pekan lalu. Kembali menguatnya harga batu bara karena komoditas tersebut saat ini masih dicari oleh banyak negara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sejalan dengan tren tinggi harga batu bara acuan pada Oktober 2022 meningkat sebesar $11,75 Amerika per ton menjadi $330,97 Amerika per ton dari sebesar $319,22 Amerika per ton pada September 2022 lalu. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi dalam keterangannya mengungkapkan, lonjakan HBA Oktober 2022 ini dipicu oleh pengoperasian kembali pembangkit batu bara di sebagian negara Eropa yang juga turut mengerek permintaan batu bara global. Melonjaknya harga komoditas tambang termasuk batu bara telah berdampak nyata bagi penerimaan negara, termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di mana realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba hingga kini tercatat telah mencapai 118,34 triliun rupiah atau sudah mencapai 279,32% dari rencana target penerimaan tahun 2022 ini yang sebesar 42,37 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan dari penerimaan negara sektor pertambangan mineral dan batu bara tersebut mayoritas atau sekitar 70 hingga 80% berasal dari pertambangan batu bara dan selebihnya dari mineral seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan lain-lain. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan seperti dikutip laman Kontan mengatakan harga batu bara di musim dingin masih akan solid. Felix menilai akan ada peningkatan batu bara untuk sektor kelistrikan, khususnya dari negara-negara Asia seperti China, India, Korea, serta Jepang. Vice President Infovesta Wawan Hendrayana mengatakan, emiten pertambangan batu bara akan menjadi salah satu subsektor mendorong sektor energi dan juga indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun ini. Wawan menggambarkan secara rata-rata biaya produksi batu bara hanya sebesar 40 hingga 45 dolar Amerika per ton. Sehingga dengan level harga saat ini maka profit emiten batu bara tentu akan sangat tinggi. Sentimen positif lain bagi emiten pertambangan batu bara saat ini adalah posisi sejumlah emiten yang terpantau kerap membagikan dividen interim. Seperti PT Bara Muli Sukses Sarana Tbk atau BSSR, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau MBAP, serta PT Indika Energi Tbk atau INDI. Felix menilai naiknya laba emiten batu bara di tahun ini menjadi pendorong utama bagi emiten untuk memberikan bagi hasil pada pemegang saham, yakni dalam bentuk dividen serta dividen interim. Berbagai sumber IDX Channel.